Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet. Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke 100 dengan topik terbuktikah bahwa Yesus itu Tuhan? Terbuktikah bahwa Yesus itu Tuhan? Ada dua cara pembuktiannya. Cara klasik dengan firman Tuhan yang mungkin masih banyak di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum suka mendengarnya. Jika kita percaya kepada akte kelahiran kita yang ditulis oleh orang-orang sebelum kita ada di dunia, mengapa kita tidak percaya kepada Alkitab yang ditulis oleh banyak orang dari berbagai generasi lama sebelum kita dilahirkan? Mengapa kita tidak percaya itu? Jika kita percaya bahwa Pangeran Diponegoro pernah lahir di Jawa Tengah sekitar tahun 1700 sampai 1800 Masehi, dan kita percaya bahwa beliau adalah pahlawan yang heroik oleh sebab buku sejarah yang menulis demikian, kita telah tidak fair kepada diri kita sendiri jika kita tidak percaya kepada Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ayat 14 adalah ayat transisi. Yesus yang adalah Tuhan yang pakai daging menjadi manusia bernama Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria sebagai anak laki-laki bernama Yesus, bukan dilahirkan sebagai Tuhan laki-laki bernama Tuhan Yesus. Anda punya hak untuk alergi mendengar istilah-istilah yang asing bagi kita. Misalnya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ini anak Allah. Silakan saja. Namun tidak ada obatnya kecuali Anda merendahkan diri di hadapan Allah dan membuka hati menerimanya saja. Seperti Anda telah menerima sunat, yaitu alat genital pria dikerat. Kenapa di situ? Kenapa bukan cuping telinga atau tempat yang lain? Rambutlah. Rambutku nggak bisa gundul. Rambutlah atau tempat yang lain. Itulah yang disebut percaya. Anda berkuasa atas hati Anda, memilih percaya atau tidak percaya. Buktinya, Anda bersunat kan? Genital Anda kan dikerat, bukan dipotong, potong buntung. Dikerat. Dan para istri menerima saja genital suaminya sudah dikerat. Memangnya Allah menciptakan salah cipta, salah bentuk, salah desain, harus direvisi. Tidak ada yang tahu. Apa alasannya Allah menyuruh alat genital laki-laki di start di Bapak Ibrahim ketika umur 99 tahun, Ismail umur 14 tahun, dan kemudian lahir Ishak disunat 8 hari. Memangnya salah desain? Siapa yang bisa menerangkan? Orang Kristen? Orang STH? Tidak ada yang bisa. Kalau bisa menerangkan, tentu dari otaknya sendiri. Tidak ada ayat Alkitab yang menerangkan itu. Mengapa Allah pilih burung dipotong? Burung dikerat. Tapi buktinya Anda kan terima. Iya, itu perintah Allah. Bahagia. Tapi itu perintah konyol kan? Tidak masuk akal kita, bukan? Konyol. Tapi faktanya Anda sekalian menaatinya. Oleh sebab itu tertulis di Alkitab. Di Alkitab tertulisnya. Dan kemudian diikuti 600 tahun kemudian oleh agama yang berikutnya setelah Kristen. Pasti yang belakangan ini, yang 600 tahun di belakang itu mengikuti yang sebelumnya. Yang di belakang mengikuti yang di depan, gitu Pak. Bukan yang di depan mengikuti yang di belakang, aneh. Ada masuk akal. Pasti yang belakangan 600 tahun itu yang mengikuti yang sebelumnya. Nah, yang 600 tahun di belakang, 600 tahun loh.
7 generasi. Kalau satu orang berumur 80 tahun berarti 7 generasi. 7 generasi baru muncul atau baru lahir agama yang mengikuti sunat burung laki-laki dikerat. Alkitab adalah kitab suci yang mengisahkan Yesus Kristus dari lahir sampai wafat di kayu salib, bangkit dari kubur, naik ke sorga, dan bukan hal-hal yang lalu saja. Bukan yang ditulis, melainkan hal-hal yang akan datang setelah 2025 ini. Setelah beliau wafat di atas kayu salib, dan setelah tahun 2025 ini bangsa bangkit melawan bangsa. Ya, terjadi kelaparan. Ini mengisahkan, sudah dikisahkan di Alkitab. Yesus Kristus akan kembali lagi selaku raja di atas segala raja yang akan menghakimi segala bangsa. Ini telah diberitakan oleh Alkitab. Bahkan sampai perihal dunia kekal abadi. Itulah Alkitab yang ditulis oleh orang-orang sebelum kita dilahirkan. Alkitab ditulis oleh orang di bawah pimpinan Roh Kudus. Usulan saya, sebagaimana kita percaya kepada akta kelahiran yang ditulis oleh petugas-petugas kantor catatan sipil, atau dulu disebut Burgerlijkstand, yang sudah ada sebelum kita dilahirkan orang-orang itu, orang Belanda dulu, atau mungkinnya diambil alih oleh orang-orang bangsa kita, Indonesia. Seharusnya kita juga mempercayai Alkitab yang ditulis oleh petugas-petugas yang dipilih oleh Tuhan dengan pengilhaman Roh Kudusnya. Roh Kudus itu pula sekarang akan mengisahkan kita sekalian. Kita sekarang ini akan dosa, 1. 2, akan kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Roh Kudus akan mengisahkan. Dan 3, akan penghakiman yang akan datang, yang akan dilakukan oleh beliau, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yohanes 16 ayat 8. Siapakah bayi laki-laki yang tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan ini? Siapa dia? Mana ada orang tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan? Ada Adam. Iya, Adam kan dijadikan dari tanah liat. Ini menjadikan. Yesus Kristus ini sebelumnya menjadikan segala sesuatu. Karena beliau adalah firman yang menjadi manusia. Firman Tuhan di kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14 menulis, bayi laki-laki ini adalah Allah atau Tuhan yang menjadi manusia. Jangan pilih tidak percaya bahwa Allah mampu menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Bagaimana mungkin banyak orang mau menerima dan percaya kepada pendapat yang lahir 600 tahun kemudian setelah Kristen exist, yang tanpa disertai data yang jelas, yang menyangkali sejarah yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa anak laki-laki tidak berdosa yang bernama Yesus ini ketika dewasa 33 tahun disalibkan atas rencana kasih Allah yang tidak tega melihat umat manusia menjalani hukumannya di neraka. Yesus Kristus yang tidak berdosa menggantikan umat manusia yang berdosa menjalani hukumannya yang seharusnya mereka jalani. Tunggu dulu, jangan pergi dulu, berikut ini lebih seru. Berikut ini nanti dulu, saya buka dulu lembaran berikutnya. Mbah selalu pakai naskah supaya nggak kemana-mana ngomongnya. Mbak ini suka ngobrol. Seingat saya, channel YouTube yang dikelola oleh Pendeta Yusuf Manubulu telah sekitar 10 tahun belakangan ini menjadi channel tempat kesaksian orang-orang yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus secara supranatural. Beliau turun dari sorga dengan tubuh kemuliaan pada saat beliau naik ke sorga dulu. Pada saat naik ke sorga beliau memakai tubuh kemuliaan tembus tembok. Siapapun juga tidak bisa menyangkali kesaksian mereka ini yang bersaksi di channelnya Bapak Yusuf Manubulu atau di channel-channel yang lain. Suatu bukti nyata dan faktual bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Beliau adalah Tuhan yang sanggup turun dari sorga mengunjungi banyak saudara-saudari non-Kristen, bukan dari Islam saja, ada juga dari Buddha, memanggil mereka mengikuti beliau. Mereka menjadi murtadin. Di Makassar banyak sekali. Kesimpulan, dari dahulu kala tidak berawal Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada tahun 1 Masehi, Tuhan Yesus turun dari sorga tanpa daging tubuh. Turun berupa roh, turun ke dunia, masuk ke dalam
Pakai istilah masuk ya. Karena waktu itu Roh Kudus yang masuk. Dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria mengenakan daging. Roma 8 ayat 3. Selama 33 tahun menampil saja menjadi manusia. Yaitu menambahkan kemanusiaan di dalam keilahian beliau. Allah tambahi kemanusiaan. Pak Yesus yang nampak sederhana itu punya dua kodrat. Manusia dan Allah sendiri. Markus 2 ayat 10. Aku, Yesus, memilih berucap, dosamu sudah diampuni kepada orang yang lumpuh itu. Seharusnya aku berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah kepada orang lumpuh. Hal itu kuucapkan supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Seperti dalilmu bahwa Allah itu berkuasa mengampuni dosa. Akulah dia. Dua kodrat ini menampil bergantian sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ketika mau berbuat mujizat, beliau menampilkan keilahiannya. Ketika akan melaksanakan tugas di kayu salib, kodrat manusia tidak berdosa yang ditampilkannya. Manusia tidak berdosa, bukan Tuhannya. Kalau Tuhannya nggak bisa disalib. Beliau tidak berdosa, meluputkan umat manusia yang berdosa dari hukuman akibat dosa-dosa mereka dengan cara menggantikan hukuman mereka di atas kayu salib. Matius 5:17. Wafat, dikubur, pada hari ketiga bangkit kembali. Sejak di dalam kubur itu Yesus Kristus kembali kepada kodrat semula, yaitu Tuhan. Tubuh beliau tembus tembok. Yohanes 20 ayat 19. Peristiwa Thomas yang tidak percaya lalu naik ke sorga. Sekarang beliau tinggal di sorga untuk menantikan tiba waktunya turun kembali selaku raja segala raja, menghakimi semua bangsa. Matius 24 ayat 30. Segeralah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih pikir-pikir mengambil keputusan, berserulah, Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya harus dihukum di neraka. Saya mau Tuhan Yesus menggantikan hukuman saya. Ucapan ini ada maknanya bagi keselamatan diri kita, yaitu berdasarkan fakta yang terjadi, yakni penyaliban Tuhan Yesus yang menjadi manusia tidak berdosa bernama Yesus Kristus. Ini kalimat adalah ungkapan hati Anda yang tulus, bisa di dalam bahasa daerah, tidak usah persis sama, tidak usah dihafal, bisa versi Anda sendiri. Saya orang berdosa, saya harus dihukum di neraka, saya butuh juru selamat, gantikanlah saya Yesus Kristus. Pisang bayi lalu hukumanku. Ya, ini bicara Makassar. Ini bukan seperti ucapan kosong agamawi yang dilafalkan lalu orang masuk agama tertentu. Anda menyebut nama Yesus Kristus, satu-satunya nama yang di dalam nama itu, di dalam nama Yesus itu manusia bisa selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Sampai di sini dulu. Saya Mbak Bagio mohon pamit undur diri. Insyaallah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah kita. Sekalian para penonton video ini serta berkat jasmani, ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan. Bagikanlah video ini. Jika berkenan dikirimi video berikutnya, tekanlah subscribe. Sampai jumpa besok atau lusa 10 menit saja. Atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.